Penunggu Pasar Sukoharjo. Pasar Sukoharjo sudah beberapa kali direncanakan agar dipugar oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo beberapa waktu yang silam. Namun baru sekitar tahun 2012 Pasar Kota Sukoharjo terrealisasi agar dibangun bersamaan dengan beberapa pasar tradisional lainnya di seluruh Indonesia yang rencananya akan dipugar oleh pemerintah pusat. Selain sebagai pasar tradisional, pasar utama Kota Sukoharjo ini sekaligus sebelahan dipergunakan sebelum terminal angkutan umum dari dalam kota ke daerah pedesaan lainnya di sebuah Kabupaten Sukoharjo. Pasar tradisional ini sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Pasar ini merupakan cerita para bini sepuh orang tua zaman dulu. Dulu pernah diresmikan oleh Presiden Soekarno. Bahkan masyarakat saat itu menyebut pasar tradisional ini dengan nama Pasar Bung Karno. Seiring dengan perkembangan zaman, lambat laun pasar tradisional Sukoharjo beralih nama menjadi Pasar Kota Sukoharjo. Pasar yang dahulu dipergunakan sebagai tempat jual beli maupun tukar-menukar hasil kebun dan panen bagi para pedagang oprokan, kini makin lama semakin lebih modern. Pada bulan Maret tahun 2012, sesaat setelah pasar kota ini dibongkar, akan direpilasi menjadi pasar tradisional lagi. Bupati Sukoharjo secara resmi mengganti lagi nama Pasar Kota Sukoharjo menjadi Pasar Ir Soekarno. Pemberian nama baru yang dikembalikan ke nama semula dilakukan pada bulan Juni bersamaan dengan bulan lahir Bung Karno yang jatuh pada bulan itu. Namun dalam pembangunan pasar tradisional ini ada saja ganjalan yang menghambat pengerjaannya. Salah satunya saat mengawali pembongkaran pasar tradisional ini terjadi hujan yang sangat lebat dan angin kencang yang terjadi hanya sekitaran pasar ini. Angin berhembus kencang menghempaskan apa yang ada saat itu. Bahkan pohon yang semula akan dirobohkan oleh kontraktor tumbang dengan sendirinya akibat dari kencangnya hembusan angin di daerah itu, kata ibu pemilik titipan sepeda yang tak mau disebutkan namanya. Rumahnya yang berada di tepat belakang Pasar Sukoharjo dan juga warga asli daerah itu. Ibu pemilik titipkan sepeda ini setiap hari sering menyaksikan keganjilan maupun keanehan yang terjadi pada saat awal pembangunan pasar. Tak hanya keanehan hujan, angin puting beliung yang datang saat pembongkaran pasar dimulai, bahkan semasa masih menjadi pasar kota. Keanehan itu seringkali terjadi di pasar ini. Di dalam pasar ini dulu terdapat sebuah pohon beringin yang telah berusia ratusan tahun. Tak ada angin, tak ada hujan, pohon itu tiba-tiba tumbang dengan sendirinya. Padahal selama itu pohon beringin tak menampakkan tanda-tanda layu sebelumnya. Selain itu, satu peristiwa naas juga pernah dialami salah seorang lurah pasar yang bertugas di Pasar Kota Sukoharjo waktu itu. Di sisi sebelah berat pohon beringin, dulu dibangun beberapa kamar mandi umum yang dipergunakan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Di samping kamar mandi, sebuah musola dan sumur juga dibangun dan diperuntukkan kepada umum. Berhimpitan dengan musola terhadap lahan kosong seluas 1x2 meter persegi. Lahan kosong persegi lantai keramik ini dipergunakan bagi para pedagang dan pembeli untuk istirahat seusai menjalankan sholat di musola. Oleh lurah pasar, lahan kosong ini dijual kepada salah seorang pedagang yang waktu itu sangat membutuhkan tempat berjualan. Beberapa pedagang yang mendengar kabar ini sebetulnya telah menyarankan agar lahan kosong itu jangan sampai dijual. Tempat itu sudah menjadi kebiasaan digunakan
sebagai tempat istirahat. Namun, saran dari pedagang tak dihiraukan oleh lurah pasar. Yang paling penting dirinya mendapatkan uang dari hasil penjualan lahan kosong tersebut. Sebagai kepala pemimpin pasar, siapapun tak ada yang berani melarang dirinya menjual aset daerah yang sebenarnya bukan hak miliknya. Tapi rakus akan uang membuat lurah pasar itu lupa akal sehatnya. Tak selang beberapa lama kemudian setelah menjual lahan kosong itu, lurah pasar jatuh sakit. Dirinya merasa ada orang yang mengikuti kemanapun dia pergi. Bahkan dalam mimpinya, lurah itu merasa ditemui seseorang kakek tua yang mengenakan sorban dan pakaian serba putih. Lalu berkata, "Tanah itu bukan hakmu, kenapa kamu jual? Kamu harus merasakan buang akibat dari keserakahanmu sendiri," katanya. Hingga akhir lurah pasar tersebut meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit karena tak jelas sakitnya. Kini setelah pembangunan pasar tradisional dimulai, keanehan dan keganjilan masih seringkali terjadi di tempat ini. Kejadian aneh pada saat pembongkaran pun sempat membuat orang-orang di sekitar pasar bingung. Kejadian ini berlangsung setelah pasar tradisional dirobohkan. Saat pembongkaran ini, pihak terkait Pemkab maupun kontraktor sama sekali tak pernah memberi sesaji seperti pada umumnya pembangunan. Mereka melupakan bahwa pasar sebagai tempat penghasilan rejeki sudah semestinya harus ditempatkan sebagaimana juga mestinya. Selama ini beberapa bangunan berupa los bagi pedagang, oprokan, dan toko kelontong di Serambi depan terlebih dulu telah dibongkar. Menyusul kemudian terminal angkot yang berada di sisi utan pasar juga ikut dibongkar pada saat yang bersamaan. Pembongkaran yang berlangsung lebih dari sepekan ini telah menatakan bangunan pasar lama maupun terminal angkot. Namun beberapa bangunan ternyata masih sulit dirobohkan. Bangunan lama ini ditegar berdiri di tengah-tengah pasar. Meski beberapa bagian bangunan seperti atap telah terlebih dulu dibongkar para pekerja. Alat berat yang dipergunakan untuk pembongkaran ternyata tak mampu menyentuh musola, kamar mandi, dan sebuah sumur. Bangunan inilah yang masih berdiri tegak di tengah-tengah pasar. Kenapa bangunan ini tak bisa dirobohkan? Kejadian sulitnya merobohkan bangunan ini terkait dengan peristiwa pada saat pembongkaran sisa bangunan pasar yang terdiri dari 3 bangunan itu. Selama ini, pembongkaran pasar yang digunakan pihak Pemkab selalu menggunakan alat berat. Dikarenakan tenggang waktu kontrak pembangunan pasar dari Pemkab kepada kontraktor tak lebih dari 4 bulan saja, hingga pasar harus segera diratakan dengan tanah agar pihak kontraktor bisa segera memulai pembangunannya. Tapi alat berat yang digunakan untuk membongkar 3 bangunan itu tak bisa jalan saat akan merobohkan bangunan masjid, sumur, dan bekas kamar mandi. Meski ketiga bangunan ini hanya tersisa tembok-tembok saja. Operator alat berat merasa aneh dengan kejadian ini. Alat yang sebelumnya lancar kini macet saat merobohkan ketiga bangunan itu. Namun saat berat ini diarahkan ke beberapa bangunan lainnya, ternyata lancar-lancar saja. Keanehan ini semakin menjadi-jadi saat sang operator alat berat tiba-tiba meloncat turun sambil berteriak-teriak, "Aku takut, aku takut." Ada hantu, Kenang Tumi, 36 tahun, pedagang buah yang melihat peristiwa itu pada saat kejadian. Operator alat berat dari Tunggang Langgang kemudian mencegat bis angkutan umum terus balik ke rumahnya. Sesampainya di rumah, orang tua si operator alat berat meninggal.
dunia tak diketahui sebab musabnya. Kejadian ini diketahui para pekerja yang saat kejadian itu mengikuti operator sampai ke rumahnya karena takut terjadi apa-apa dengan peristiwa di siang itu. Salah seorang anak indigo yang mampu melihat siapa penunggu dan apa yang ada di tempat itu menyatakan tempat itu dijaga seorang kakek tua tinggi besar, mengenakan sorban dan pemakaian putih. Selain seorang kakek, seekor ular yang sangat besar juga ada di tempat itu. Anak indigo warga Sukarjo, kalau mau merobohkan tempat itu terlebih dulu harus kulo nuwun permisi. Selama ini mereka para pekerja tak mempedulikan lagi dengan apa yang sudah ada sebelumnya di tempat itu. Dianggap mereka itu tidak ada, keluh Putra.